Selalu jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah minggu yang kedua pada bulan Maret kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bulan ini adalah bulan di mana Tuhan terus bekerja dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Bahkan membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Minggu yang kedua ini masih dalam tema besar, melangkah dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita akan mempelajari tema berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 27 bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Kisah di mana saudara sekalian Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia dan kemudian dia menjelaskan firman Tuhan, bahkan sampai membawa sida-sida tersebut berjumpa dengan kebenaran dan kemudian orang itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Dalam topik ini sebenarnya sangat-sangat kelihatan jelas bahwa Filipus adalah seorang pribadi yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang berjalan pimpinan Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang melangkah di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Maka, ciri ini adalah menjadi ciri yang penting terdapat dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Belajar dari Filipus, kita akan menemukan beberapa kebenaran yang menarik tentang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, harus memiliki kepekaan kepada suara Tuhan. Orang yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus harus memiliki kepekaan kepada suara Tuhan. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Dalam konteks ini dan dalam poin ini kita melihat Filipus adalah seorang yang peka dengan suara daripada malaikat itu. Tentu, malaikat itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Filipus. Artinya bahwa jika kita ingin menjadi orang ataupun pribadi yang berjalan sesuai dengan tuntunan ataupun pimpinan daripada Tuhan ataupun Roh Kudus, maka kita harus memiliki kepekaan kepada Tuhan. Yang kedua, bertindak sesuai dengan perintahnya. Jika membaca dalam ayat 26 dan 29 pasal 8 Kisah Rasul tersebut, maka saudara akan menemukan di sana bahwa beberapa kali saudara-saudara sekalian perintah Tuhan kepada Filipus, lalu semua dilakukan dengan baik. Ini menjelaskan kepada kita, orang yang berjalan dengan pimpinan Roh Kudus atau pimpinan Tuhan, mereka yang bertindak sesuai perintah Tuhan. Bagi mereka, tidak ada guidance yang luar biasa dilakukan selain daripada firman Tuhan. Tidak ada patron yang akan mendorong mereka berjalan selain daripada firman Tuhan. Itu sebabnya ciri ini harusnya terdapat pada kita bersama-sama sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan goalnya Tuhan. Orang yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka seluruh kehidupan mereka, goal hidup mereka, pasti mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti Filipus. Pada akhirnya, Filipus ketika berbicara kepada sida-sida tersebut, menjelaskan Alkitab, menjelaskan firman Tuhan, maka pada titik tertentu, sida-sida tersebut membuka hati, lalu kemudian menerima Kristus, dan kemudian dia dibaptiskan. Bukankah ini adalah goalnya daripada Tuhan? Sesuai dengan Injil Matius pasal ke-28, 19-20. Jadikan semua bangsa murid. Sida-sida ini percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya dan dibaptiskan. Ini artinya apa? Filipus bekerja sesuai dengan goalnya Tuhan. Setiap saudara-saudara sekalian dan saya, kalau kita berjalan bahkan juga bekerja sesuai dengan goalnya Tuhan, pasti kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.